Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farandi Andana Mukti dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk perancangan arsitektur 2 saya, yaitu perancangan rumah tinggal dan rumah inap. Pertama-tama saya akan membahas 4 tinjauan pustaka ini. Yang pertama, studi literatur arsitektur vernakuler. Pada perancangan kali ini saya mengambil wilayah perancangan di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Danau Toba. Maka dari itu, studi literatur arsitektur vernakuler yang saya dapat dari vernakuler Batak Toba ini yaitu arsitektur vernakuler Batak Toba menunjukkan desain ekologis yang unik dan responsif melalui proses adaptasi menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna, berbentuk khas sebagai arsitektur vernakuler dan tradisional serta menggunakan material secara wajar dan tidak berlebihan. Ya, ini adalah gambar yang di sebelah kanan, gambar rumah adat Batak Toba. Nah, yang di tengah ini penampakan perkampungan yang dilihat dari arah utara dari gerbang utama. Ini adalah kesimpulannya. Selanjutnya, studi literatur pasca COVID-19. Ya, kita sudah mengetahui perilaku pasca COVID-19 seperti physical distancing, memakai masker kemana saja, rutin cuci tangan, dan lain-lain. Social distancing, selama kita di rumah, yang biasa kita lakukan adalah bekerja di rumah, membaca buku, olahraga, menonton film, memasak, membersihkan rumah, dan mencuci mobil. Nah, ketika merancang sebuah bangunan pasca COVID-19 ini, maka perancang harus memperhatikan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang yang menghuni. Maka kita harus menyediakan ruangan-ruangan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan mereka, sehingga mereka berkegiatan dengan nyaman. Selanjutnya ada desain pasca COVID-19. Menurut saya, desain yang cocok yaitu desain yang terbuka, karena sirkulasi atau pertukaran udara sangat baik. Ketika pertukaran udara sangat baik, maka menghadirkan lingkungan yang sehat. Tak lupa pula menyediakan tempat mencuci tangan di area publik dan di pintu masuk. Kesimpulannya, dari studi perilaku pasca COVID tersebut, maka kita dapat merencanakan dan merancang sebuah rumah dengan latar belakang perubahan kehidupan manusia dengan memperhatikan aspek-aspek kegiatan kenyamanan yang dapat menunjang semua kegiatan yang positif. Selanjutnya ada studi literatur rumah tinggal. Rumah tinggal adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia. Di sini ada zoning rumah tinggal. Zona private yaitu ruangan misalnya kamar tidur, kamar mandi, dan ruang ganti. Zona semi publik yaitu contohnya ruang keluarga dan ruang makan. Zona publik yaitu contohnya ruang tamu, teras, dan halaman. Yang keempat ada zona servis, yaitu ada kamar mandi, dapur, gudang, ruang cuci, dan lain-lain. Aspek-aspek rumah tinggal meliputi 1. Aspek fungsi, 2. Aspek estetika, 3. Aspek struktural dan persyaratan, 4. Aspek lingkungan.
Kesimpulan, rumah tinggal harus memenuhi aspek dasar untuk bisa mencukupi kelangsungan hidup di dalamnya. Yang kedua, umumnya rumah memiliki 4 zona, yaitu zona private, zona publik, dan zona semi publik, dan zona servis. Selanjutnya, rumah inap. Karakteristik rumah inap. Yang pertama, berlokasi di tempat yang memiliki pemandangan indah seperti pegunungan, tepi pantai, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dan mengisi waktu, yang dimana pada rumah tinggal harus memiliki fasilitas pokok seperti ruang tidur. Selain itu juga didukung dengan fasilitas rekreasi outdoor seperti kolam renang, lapangan tenis, dan pertamanan landscape untuk memperindah atau untuk memanjakan mata. Yang ketiga, ada wisatawan yang berkunjung cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana yang khusus dan berbeda dengan akomodasi lainnya. Yang keempat, adalah sasaran yang ingin dicapai adalah wisatawan yang akan berkunjung, berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai, gunung, dan tempat-tempat lainnya. Ya, di sini ada kesimpulannya. Selanjutnya ada term of reference atau TOR, yang dimana ini adalah acuan kita dalam merancang suatu bangunan. Pemrograman. Mulai dari pemrograman ini, apabila ingin melihat gambar dengan jelas, dapat mempause videonya. Pada pemrograman perencanaan kali ini, kita mulai dari analisis. Yang pertama, ada analisis makro yang meliputi Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, ada analisa mezo yang meliputi Desa Pare-Parean 2 dari lokasi site perancangan yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya ada analisis mikro, yaitu ada lokasi site-nya di Jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya ada analisis tapak. Di analisis tapak ini kita dapat melihat orientasi bangunan. Ada analisa matahari, ada analisa angin, analisa cuaca, analisa kebisingan, analisa view, analisa sirkulasi, aksesibilitas, dan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke profil pengguna. Lanjut, kita analisis pemrograman kebutuhan ruang. Jadi analisis pemrograman kebutuhan ruang itu, kita dapat mengetahui ruang apa saja yang harus ada, ruangan apa saja yang diperlukan di rumah tinggal dan rumah inap nanti, serta kebutuhan furniturnya. Selanjutnya ada skema ruang dan kegiatan rumah tinggal. Lanjut, skema ruang dan kegiatan rumah inap. Selanjutnya alur aktivitas penghuni rumah tinggal, alur aktivitas penghuni rumah inap, analisa organisasi ruang dan zoning. Nah, ini adalah organisasi ruang dan zoning
perancangan rumah tinggal dan rumah inap nanti. Lanjut kita masuk ke perancangannya. Mulai dari konsep tapak. Sini ada konsep bangunan. Selanjutnya ada gambar-gambar kerja. Ya, ini adalah maket bangunan saya. Maket bangunannya dijadikan satu dengan maket atap, sehingga penutup atap dibuat setengah-setengah agar terlihat struktur rangka atapnya.